Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik, dalam program revolusi otak dan revolusi akhlak. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Indonesia tidak akan pernah maju sampai kapanpun. Negara ini tidak akan pernah maju. Percaya enggak? Sampai kapanpun negara ini tidak pernah maju, tidak akan pernah maju. Meskipun profesor kini pabalata banyak, doktor banyak, master banyak, sarjana banyak, ulama-ulama yang berilmu tinggi banyak. Tapi Indonesia tidak akan pernah maju jika mereka cuma pandai teori saja. Ini yang terjadi saat ini. Orang-orang Indonesia ini cuma pandai berteori saja, cuma pandai ngabacot hungkul, cuma pandai bicara, cuma pandai mengkritik, cuma pandai bikin status, cuma pandai bikin heboh. Aksi di lapangan, kerja nyatanya nol besar. Ini yang bikin Indonesia akan terus-menerus berada dalam ketidakmajuan dalam segala hal. Kecerdasan mereka nol besar. Coba bayangkan masalah penanganan virus corona saja. Seorang Anies Baswedan mengandalkan survei kepuasan rakyat Jakarta atas kinerja Anies Baswedan menangani wabah virus corona, menangani PSBB. Gue gak habis pikir, Mas Bro, kenapa mengukur tingkat kepuasan lewat survei? Padahal kita semua tahu rakyat Jakarta di lapangan itu tidak puas. Dan kita pun tahu survei itu 95% di pemilu kemarin, di pilpres kemarin, di pilkada kemarin tidak akurat. Bahkan mungkin 99% survei itu tidak akurat. Setelah diselidiki, ternyata yang bikin surveinya orang-orang PKS. Para pendukung Anies Baswedan. Mungkin surveinya dilakukan di gedung PKS. Makanya mayoritas itu rakyat Jakarta hasil surveinya puas dengan kinerja Anies Baswedan. Dan sekarang ada kabar terbaru lagi, Mas Bro. Ternyata Anies Baswedan ini angkat tangan akan membagikan uang tunai 1,1 juta per bulan buat rakyat Jakarta.
Ternyata duitnya nggak ada. Sri Mulyani sampai geleng-geleng kepala. Ya elah bacot doang. Ya elah bicara doang. Ya elah teori doang. Ini yang bikin Indonesia tidak akan maju, cuma bacot doang. Gelarnya PhD, Mas Bro. Doktor. Mungkin profesor. Tetapi kerjanya nol besar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jika rakyat ini ingin maju, mulai sekarang cari pemimpin yang bisa kerja, Mas Bro. Bukan yang bisa berkata-kata, bukan yang pandai ngebacot. Ya seperti ulama-ulama kadrun, AAG, UAS, UAH, Erik Xiao, Ustadz Haikal, Ustadz Somad, Ustadz Waloni Yahya, Habib Rizik, orang EPI, PKS, HTI, mereka itu kan sama. Cuma pandai ngebacot doang, cuma pandai bicara doang. Kerja nyatanya nol besar, Mas Bro. Makanya saya itu sampai ingin meninggalkan gelar keustadzan saya, sebutan ustadz saya. Ya Allah, saya berhenti jadi ustadz. Ya Allah, saya berhenti jadi ustadz. Saya kapok jadi ustadz. Saya nggak pantas jadi ustadz. Saya pengen jadi orang biasa saja. Ini jeritan hati saya dalam doa saya. Saya ingin berhenti jadi ustadz. Enak jadi orang biasa, Mas Bro. Gak punya tanggungan jawab yang besar. Kenapa? Karena yang namanya ustadz, ulama itu cuma pandai berteori. Cuma pandai ngebacot doang. Tetapi kerjanya nol besar. Ini yang bikin saya ingin berhenti jadi ustadz. Lebih baik saya hafal satu ayat, saya paham satu ayat, saya amalkan. Paham satu ayat, saya amalkan. Paham satu ayat, saya amalkan. Itu lebih baik, Mas. Daripada hafal ribuan ayat, pengamalannya nol besar. Ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mending kalau yang diomongkan benar, ada pahalanya. Meskipun tidak ada hasil yang diterima oleh umat dan rakyat. Coba kalau salah bagaimana? Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka menanggung dosa-dosa mereka atas omongan mereka. Wa min auzaril ladzina yudillu bighairi ilmi. Dan mereka menanggung seluruh dosa-dosa orang yang sudah mereka sesatkan. Serem, bro. Kita nanggung dosa kita sendiri, juga menanggung dosa-dosa orang-orang lain yang sudah dengar omongan kita dan tersesat. Emang enak jadi ustadz. Ngeri sedap, Mas Bro. Makanya saya itu jarang berpenampilan seperti ustadz. Serem, Mas Bro. Malu. Kalau saya berpenampilan ustadz, heboh, Mas Bro. Saya lebih nyaman berpenampilan seperti ini saja, Mas Bro. Yang penting otaknya adaan, hatinya berisi. Ya Allah, saya berhenti jadi ustaz. Muncullah mimpi, bro. Ini sering saya ceritakan. Ada dalam sebuah masjid yang sangat besar, banyak banget yang ngajinya. Semuanya pakai serba putih. Cuma saya pakai pakaian yang compang-camping, yang biasa kayak gini. Wah, kata saya,
ini ada pengajian besar. Ikutlah. Ditunggu-tunggu itu kiai itu ajengan gak ada. Udah sejam, 2 jam, 3 jam. Kebayang Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Bapak ibu datang ke sebuah pengajian, kiainya mubaliknya pada gak ada. Ibu udah nunggu berjam-jam. Bagaimana paciuhnya itu suasana? Bagaimana kacau balaunya itu suasana? Akhirnya muncul suara yang gede menggelegar. Hei Agus, pakai sorban. Saya bilang, gak mau. Saya sudah berhenti jadi ustaz. Datang lagi suara yang gede, lebih keras lagi. Hei Agus, pakai sorban. Lalu saya bilang lagi, gak mau. Saya kapok jadi ustaz. Yang ketiga kali datang lagi, lebih keras lagi. Marah mungkin sudah mungkal itu malaikat. Hei Agus, pakai sorban. Aku bilang gak mau. Aku sudah tobat berhenti jadi ustaz. Pengen jadi orang biasa. Datang suara lagi. Kalau kamu nggak mau pakai sorban, kamu akan dilaknat dunia dan di akhirat. Udah gini mikir Mas Bro. Kalau udah dilaknat, ngeri Bro. Udah berpikir sejak lama, akhirnya saya mengiyakan. Oke, saya akan pakai sorban saya. Tapi tolong beri saya ilmu. Tolong beri saya kekuatan. Tolong beri saya senjata. Sehingga saya yakin dengan pakaian yang akan saya pakai ini. Akhirnya malaikat setuju. Tahu-tahu saya sudah berada di depan cermin. Malaikat bilang, sekarang lihat di cerminmu. Lalu kulihat di cermin, ternyata ada wajahku yang bersorban. Seperti yang kalian pernah saksikan di video-video di mana saya pakai sorban dalam berceramah. Setelah saya bersorban, tahu-tahu saya sudah duduk. Di depan berjajarlah ustaz-ustaz bersorban putih semuanya, menghadap ke Mustami yang berpakaian serba putih. Jadi kalau ada yang mengatakan, siapa yang beri gelar ustaz? Bukan manusia, Mas Bro. Mimpi itulah yang meyakinkan, yang memaksa saya harus berpakaian ustaz. Yang memaksa saya harus pakai sebutan ustaz. Jadi kepada para kadrun, para kampret, gak usah ribut bro. Gak usah sewa. Kalau pengen tahu kualitas Ustadz Agus, tinggal siapkan pengajiannya, live on TV. Ayo kita bahas apapun yang ingin kalian bahas. Dengan senang hati saya akan tampilkan ilmu hikmah yang Allah berikan kepada saya. Asal kalian mau menerima, akan saya berikan. Syaratnya dalam konsep watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Saya orangnya tidak suka teori, Mas Bro. Saya orangnya suka kerja. Malas kalau berteori. Bahkan saya berceramah ini, terkadang nggak ditulis dulu, langsung jebret saja. Mengalir seperti air saja.
mau disebut gagap ke, mau disebut nggak nyambung ke, mau disebut kata-katanya nggak nyusun, mau disebut belepotan, nggak masalah. Wong orang nggak dikonsep, mau gimana? Saya orangnya ini sukanya itu kerja, kerja, kerja. Makanya saya mendukung Jokowi yang prinsipnya sama dengan saya, kerja, kerja, kerja. Juga saya mendukung Ahok yang prinsipnya sama, kerja, kerja, kerja. Artinya bukti yang diutamakan, bukan ngebacot, ngebacot, ngebacot. Bukan bicara, bicara, bicara. Perut kita kalau lapar, kalau cuma bicara ingin makan, tanpa ada kerja untuk membuatkan sebuah makanan, bagaimana perut kita bisa kenyang? Kalau cuma dikasih bicara, 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 ngebacot, 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 nggak bisa, Mas. Kalau perut kita lapar, nggak usah banyak bicara. Ambil makanan, masak, membuat masakan yang enak, makan. Udah seperti itu konsepnya. Begitu pula dengan negara ini. Negara ini sudah kelaparan. Negara ini sudah lama tertindas. Negara ini sudah terlalu lama menjadi orang-orang yang ketinggalan zaman dalam berbagai aspek. Maka saatnya negara ini membutuhkan orang yang bisa kerja, kerja, kerja. Agar keadilan dan kemakmuran bisa terwujud. Sayang pemerintah kita terlalu memberikan waktu, kesempatan kepada orang-orang yang cuma bisa bicara. Mungkin sudah saatnya pemerintah mencari orang-orang yang bisa kerja. Rakyat ini sudah merindukan keadilan dan kemakmuran. Saatnya jangan banyak ngomong, saatnya kita banyak kerja. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.